Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Wilda Harlia Devita STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Hasil Hutan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas besar, yaitu hasil hutan bukan kayu atau HBK yang berjudul pengolahan tepung porang. Next. Pada kelompok kami yaitu terdiri dari 6 kelompok. Waduh, kok 6 kelompok sih? Aduh, guys, salah ulang. 6 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Wilda Harlia Devita STPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Hasil Hutan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas besar, yaitu hasil hutan bukan kayu atau HBK yang berjudul pengolahan tepung porang. Next. Pada kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Rahmawati, yang kedua Fernfilian Ica Saputri, yang ketiga Risa Ayusha Fitri, yang keempat saya sendiri Navalia Aisyaida, yang kelima Cynthia Maharani, dan keenam Faris Fatoni. Dari hasil presentasi ini, yaitu terdapat table of content. Yang pertama ada definisi HBK, yang kedua jenis komoditas HBK, ketiga komoditas porang dan tepung porang, yang keempat teknologi pengolahan, kelima standar produk, keenam nilai ekonomi komoditas porang, dan yang ketujuh nilai ekonomi produk tepung porang. Selanjutnya definisi HBK yang akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini ada definisi HHBK. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK adalah bahan-bahan atau komoditas yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon. Contohnya adalah hewan buas, jamur, minyak, rempah-rempah, gambut, ranting untuk kayu bakar, pakan ternak, dan madu. Selanjutnya ada jenis komoditas HBK. Jenis komoditas HBK itu sendiri ada non-komersil dan komersil. Pada non-komersil terdapat buah-buahan seperti durian, alpukat, petai, rambutan hutan, cempedak, pisang, salak hutan, dan lain-lain. Yang kedua ada umbi-umbian. Ketiga madu sialang. Keempat tumbuhan obat-obatan seperti akar ginseng, daun stevia, daun sena, dan lain-lainnya. Dan kelima yaitu dari hewan seperti madu lebah hutan, sutra liar, produk kulit hewan, sarang burung walet, dan bulu binatang buruan. Selanjutnya yaitu jenis komoditas HBK yang komersil seperti rotan, damar, getah, bambu, dan minyak atsiri. Selanjutnya yaitu komoditas porang dan tepung porang. Next. Porang adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphophallus muelleri. Porang dikenal juga dengan nama iles-iles. Di sisi lain, porang juga dikenal sebagai tanaman coblok dengan nama latin Amorphophallus muelleri BL. Kemudian ada tepung porang merupakan umbi porang atau Amorphophallus muelleri blume yang dilakukan proses pengolahan mulai dari penjemuran hingga penumbukan. Pada bentuk tepung porang, umbi porang memiliki masa simpan yang relatif lebih panjang, sehingga tepung porang mulai dilakukan pengembangan di industri-industri pangan. Selanjutnya ada teknologi pengolahan tepung porang. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alatnya ada slicer manual atau alat pengiris manual, yang kedua bak fermentasi, yang ketiga blender. Untuk bahannya yang digunakan umbi porang, kemudian ada bal bakteri asam laktat yang diperoleh dari larutan air cucian beras melalui metode fermentasi.
Untuk cara kerjanya atau cara pembuatannya, proses pembuatan tepung porang meliputi beberapa tahapan proses antara lain proses pengupasan, pencucian, pengecilan ukuran, fermentasi, pengeringan, penepungan, dan pengayakan. Pada proses produksi tepung porang dilakukan dengan metode penggilingan basah dan kering, dan variasi lama fermentasinya 0, 6, 12, 18, dan 24 jam. Langkah dalam pembuatan tepung porang yaitu yang pertama, umbi porang dikupas menggunakan pisau dengan tujuan memisahkan bagian kulit umbi. Kemudian selanjutnya umbi porang tersebut masuk pada tahap pencucian dengan menggunakan air agar terhilang dari kotoran. Kemudian yang ketiga, setelah umbi porang bersih, selanjutnya dilakukan pemotongan dengan alat slicer sehingga diperoleh bentuk chip. Kemudian chip umbi porang tersebut selanjutnya masuk pada tahap proses fermentasi dengan ketentuan waktu lama fermentasi yang bervariasi yaitu 6, 12, 18, dan 24 jam. Proses fermentasi dilakukan dengan penambahan bal dan air dengan perbandingan 1:1000. Kemudian untuk teknologi pengolahannya yang pertama proses produksi tepung porang metode penggilingan kering. Dilakukan dengan pengeringan chip umbi porang yang telah difermentasi sebelumnya menggunakan sinar matahari atau sun drying sehingga dihasilkan chips umbi porang yang kering. Kemudian chip tersebut digiling dengan memakai alat penggiling blender dalam kurun waktu 1 menit. Setelah itu tepung porang disaring menggunakan ayakan 100 mesh sehingga diperoleh tepung porang termodifikasi dengan metode penggilingan kering. Untuk metode yang kedua yaitu proses produksi tepung porang dengan metode penggilingan basah. Berbeda halnya proses penggilingan tepung porang dengan metode penggilingan kering. Metode penggilingan basah diproses dengan tahap permulaan yaitu penggilingan dengan menambahkan air melalui perbandingan 6:1. Penggilingan dilakukan menggunakan blender selama 1 menit sehingga dihasilkan bubur umbi porang. Selanjutnya, bubur umbi tersebut difermentasi sesuai dengan ketentuan waktu yang ada, yaitu 6, 12, 18, dan 24 jam. Kemudian di wadah tertutup atau anaerobik. Kemudian hasil fermentasi dikeringkan pada sinar matahari hingga kering dan bubur tepung porang termodifikasi pun jadi. Untuk produk turunan umbi porang, selain dapat dijadikan tepung porang, umbi porang dapat dijadikan sebagai jelly, kemudian keripik umbi porang, dapat dijadikan produk sabun dan juga mie shirataki dari umbi porang. Kemudian ada standar produk dari tepung porang. Yang pertama yaitu ada parameter kadar air dengan persyaratan top grade kurang dari 11%, first grade kurang dari 12%, dan second grade kurang dari 13%. Untuk kadar glukomanan dengan persyaratan top grade lebih dari 70%, first grade lebih dari 65%, dan second grade lebih dari 60%. Selanjutnya ada parameter kadar abu dengan persyaratan top grade kurang dari 4,5%, first grade kurang dari 4,5%, dan second grade kurang dari 5,0%. Selanjutnya, pada parameter viskositas dengan konsentrasi tepung 1%, persyaratan top grade yaitu lebih dari 22.000 mPas, first grade lebih dari 18.000 mPas, dan second grade lebih dari 14.000 mPas. Dan parameter arsen 3,0 mg per kg, timah 1,0 mg per kg, dan kenampakannya yang top grade berwarna putih, first grade putih sedikit kecoklatan, dan second grade putih agak kuning kecoklatan atau agak gelap. Baik, lanjut ke nilai ekonomi komoditas dan produk. Next. Nilai ekonomi komoditas porang
sangat tinggi. Umbi ini dapat dijual dalam bentuk basah, irisan kering, tepung, dan glukomanan. Harga umbi porang basah berkisar 4.000 sampai 15.000 per kilogram. Ketika sudah dikeringkan, harganya mencapai 55.000 sampai 65.000 per kilogram. Menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, nilai ekspor porang pada 2020 mencapai 923,6 miliar. Pasar ekspor porang pun masih luas. Negara tujuan ekspornya antara lain Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Vietnam, Australia, dan sejumlah negara di Amerika dan Eropa. Baik, selanjutnya di sini ada nilai ekonomi produk tepung porang. Yang pertama pada industri makanan dan minuman. Tepung porang digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman seperti mie instan, jelly, es krim, dan minuman ringan. Nilai ekonomi produk tepung porang terlihat dalam kontribusinya terhadap industri makanan dan minuman yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada ekspor. Tepung porang adalah komoditas ekspor paling penting bagi beberapa negara, terutama Indonesia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina merupakan pasar utama untuk ekspor tepung porang. Nilai ekonomi produk ini tercermin dalam kontribusinya terhadap pendapatan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu inovasi produk. Nilai ekonomi produk tepung porang juga terkait dengan inovasi produk baru yang dapat dibuat dengan penggunaannya. Misalnya pengembangan produk makanan fungsional dengan menggunakan tepung porang sebagai bahan utama yang memiliki manfaat kesehatan tertentu dapat meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.